Silakan Sir, menurut Mister metode dan teknik itu apa? Oke, kalau menurut saya pribadi, kalau metode sendiri itu metode secara garis besarnya ya, mungkin kayak metode seperti Cara menyampaikan ini ya, cara pembelajaran, menyampaikan materi. Sedangkan teknik itu lebih ke spesifik sih, kayak hal yang mungkin lebih langsung caranya langsung gitu. Maksudnya lebih spesifik kayak jenis-jenisnya seperti apa kayak gitu. Oke, kalau tutor sendiri memilih serta mengembangkan metode dan teknik pembelajaran itu caranya seperti apa? Memilihnya itu seperti apa caranya? Oke, untuk dari kita sendiri, mungkin untuk mencari bahan gitu ya untuk masalah metode dan tekniknya sendiri, kita emang lebih perbanyak itu sih, perbanyak kayak mungkin dari tontonan-tontonan di YouTube ataupun kita nyari di internet. Jadi kita punya banyak bahan gitu. Metode itu disesuaikan juga ya dengan keadaan siswa gitu, tingkat pemahamannya juga. Jadi memang sangat disesuaikan dengan seperti apa kondisi kelasnya, seperti apa, kemudian mungkin minat siswanya itu seperti apa gitu. Jadi kayak kita memang harus melihat atau mensurvei dulu lah teman-temannya. Itu di hari pertama tuh kita udah mulai mencoba untuk memahami siswa-siswanya. Jadi kayak mereka tuh lebih tertarik ke hal apa sih. Kalau memang ada beberapa member tuh yang mereka lebih suka banget sama hal yang serius, nah mungkin nanti kita memang sesuaikan ke arah situ. Tapi kalau ada teman-teman yang memang lebih suka hal-hal yang mungkin lebih menyenangkan atau lebih kayak banyak hal-hal yang menyenangkan, ya akan lebih diperbanyak tipsnya kayak gitu. Baik. Cara tutor melaksanakan pembelajaran dengan metode atau teknik tersebut gimana, Sir? Nah, untuk standarnya sendiri, memang secara standar itu seenggaknya kita memang memberikan ya materi yang utama itu memang harus disampaikan di hari itu juga. Maksudnya setiap hari itu kita punya standarnya masing-masing untuk materi dan lain. Nah, untuk tambahan-tambahan sendiri di luar materi itu diperbolehkan. Jadi ya kita tinggal ngikutin aja sih dengan kondisi member yang ada kayak gitu. Oke, hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan dalam memilih metode atau teknik tersebut? Ya mungkin seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa di hari pertama saya akan mencoba untuk melihat teman-teman sendiri kira-kira minat mereka tuh lebih mengarahnya ke hal apa gitu. Kalau memang ada teman-teman yang memang lebih suka banget belajar serius gitu, ya berarti untuk metodenya sendiri saya cari hal yang lebih serius gitu, kayak mungkin discussion, kemudian mungkin debate, kemudian speech gitu lah ya. Tapi kalau memang teman-teman lebih suka sesuatu yang enjoy, kita mungkin akan ada beberapa metode juga seperti mungkin role play, kemudian ice breaking dan lain kayak gitu. Jadi memang yang disesuaikan. Kemudian metode dan teknik pembelajaran yang sering diaplikasikan di Speaking 1 itu apa? Yang paling sering, Sir? Untuk yang paling sering yang seperti tadi ya mungkin discussion, karena dengan discussion teman-teman akan lebih berani untuk menyampaikan opininya mereka. Kemudian mungkin speech ataupun role play dan juga ice breaking itu yang sering banget sih yang dikasih ke mereka. Untuk tekniknya sendiri emang kalau untuk yang kayak role play tadi itu banyak sih jenis-jenisnya, kayak mungkin kita sering bikin kayak talk show, jadi mereka kayak berhayal punya talk show-nya masing-masing, ataupun mereka acting, ada yang jadi orang tua jadi anak. Kemudian untuk ice breaking juga banyak banget games yang kita memang udah siapkan dan disesuaikan juga dengan merekanya. Dan kita memang mengusahakan walaupun itu permainan atau ice breaking, tapi itu tetap ada materi pembelajaran di situ, terutama speaking. Jadi kita usahakan untuk ada materi yang tetap diambil gitu, terutama untuk speakingnya itu sendiri. Baik. Kemudian mengapa sih memilih metode teknik tersebut? Ya, untuk metode tersebut karena menurut saya itu sangat efektif, terutama untuk hal yang seperti tadi kayak discussions, kemudian role play, kemudian ice breaking. Karena selama ini teman-teman tuh nganggap bahwa speaking atau bahasa Inggris itu sesuatu yang sangat susah gitu, atau sulit gitu, atau yang bosenin gitu. Nah, dengan metode-metode tadi, saya percaya bahwa teman-teman member tuh akan merasa bahwa oh ternyata
bahasa Inggris tuh nggak sesusah atau nggak sesulit yang mereka bayangkan loh, kayak dengan discussion. Mereka sebenarnya bebas kok untuk berpendapat, nggak ada rasa malu, nggak ada rasa minder dari mereka kayak takut untuk ngomong lah, karena mungkin dulu waktu di sekolah formal mereka merasa bahwa bahasa Inggris itu susah karena mereka bakal diketawakan. Tapi kalau di kelas ini nggak akan ada seperti itu. Kemudian kalau kayak role play ataupun discussion atau ice breaking, ya mereka akan diajak bersenang-senang di situ, kayak lucu-lucuan aja gitu, tapi tetap dengan pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang tetap diterapkan gitu. Ya, kelebihan metode sama teknik yang tadi sudah dijabarkan itu apa saja, Sir? Ya, kalau untuk kelebihannya sendiri, kalau untuk yang masalah ice breaking, jelas itu akan membuat mereka lebih semangat lagi, lebih kayak ke charge lah. Yang awalnya mereka diajak serius banget untuk belajar, tapi ketika ada games ini mereka lebih ke charge lagi powernya. Ya. Kemudian untuk yang masalah discussions, keuntungannya ya karena mereka lebih bebas untuk mengekspresikan diri mereka. Mereka mau berpendapat apapun, mereka nggak ada batasan untuk itu, karena setiap pandangan akan dihargai di situ. Mereka akan ya merasa lebih itu. Kalau untuk role play, mereka bisa mengekspresikan apa yang mereka punya. Kalau mereka nanti diminta untuk bermain peran contohnya, yang mereka akan menyesuaikan dengan karakternya mereka masing-masing. Jadi kayak mereka juga punya wadah di situ untuk meluangkan atau menerapkan apa yang mereka punya. Kalau metode pembelajaran yang paling disukai siswa sendiri apa sih? Ice breaking of course, karena Mengapa? Ya karena dengan ice breaking mereka tuh kayak ngerasa di kelas itu ya kayak refreshing aja gitu. Terutama karena mungkin di kelas-kelas lain, kalau di kelas yang akademik mungkin mereka yang ngambil akademik kayak mereka belajar grammar yang mungkin lebih banyak menghabiskan tenaga untuk berpikir. Nah, ketika di kelas speaking, ketika mereka bermain games dengan ice breaking itu, mereka akan merasa enjoy gitu dengan kelasnya, dengan ya selain tetap belajar untuk berbicara, tapi mereka juga diajak untuk bersenang-senang di kelas itu. Jadi mereka merasa lebih nyaman. Ya, oke. Kalau aktivitas berbicara yang dilakukan oleh siswa dengan metode dan teknik itu seperti apa, Sir? Ya, untuk aktivitasnya sendiri, karena seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk yang ice breaking itu kan, kalau di kelas saya memang saya tetap menerapkan speakingnya untuk praktisnya. Jadi mereka tetap melakukan praktis, contohnya dengan metode yang teknik yang seperti mereka nanti dibagi menjadi kelompok gitu ya, dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian nanti ada satu yang menggambar, terus yang lain mereka harus memberikan directions kayak arahan gitu, bahwa mereka tuh harus menggambar ini atau dengan cara mungkin mereka diminta untuk berpendapat, terus mereka nanti bisa berpindah-pindah tempatnya, kayak mereka setuju atau enggak nih, tapi kalau mereka setuju bisa berpindah ke tempat ini gitu tempatnya. Dan itu ya lebih menyenangkan. Ya, dan aktivitas berbicaranya jadi ini ya meningkat ya. Iya, lebih meningkat karena mereka ada rasa senang di situ. Baik. Yang itu terlakukan kalau metode dan teknik itu ternyata memang tidak berhasil, bagaimana? Ya, untuk tidak berhasilan itu memang kadang ada, karena ada beberapa member yang ternyata mereka pasif banget atau kayak mereka memang lebih suka sesuatu yang serius gitu, dan ketika saya nerapin itu ternyata kayak kurang menyenangkan buat mereka. Ya mungkin untuk selanjutnya akan saya coba cari lagi metode atau teknik yang lebih sesuai dengan mereka. Jadi memang itulah tugas tutor menurut saya, jadi kita harus bisa menyesuaikan, memahami seperti apa membernya. Baik. Kemudian kalau cara tutor mengajarkan kosakata, tata bahasa, dan pelafalan kepada siswa itu seperti apa, Sir? Oke. Untuk masalah pengajaran masalah kosakata dan juga pelafalan ataupun masalah grammar juga yaitu structure, itu memang lebih seringnya ketika mereka setelah melakukan tekniknya atau kayak apa ya, setelah melakukan aktivitas pembelajarannya, seperti kalau mereka diminta untuk speech atau ketika mereka discussions atau setelah melakukan aktivitasnya lah, biasanya ada evaluasi. Nah, maka dari itu biasanya saya meminta teman-teman tuh ketika berbicara, ketika speech gitu ya, itu memang ketika mereka nggak tahu kosakatanya,
saya meminta mereka untuk ya udah langsung lanjut aja gitu, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, karena biasanya tetap saya catat gitu, dan di akhir biasanya tetap saya kasih tahu bahwa oh bahasa Indonesia ini yang benar ini loh, atau cara pelafalan kata ini yang benar seperti ini loh, karena dengan cara seperti itu pasti mereka jauh lebih ingat ketimbang mereka menggunakan how to say yang ketika dijawab mereka nggak mau mengulangi lagi, yang akhirnya ya sekedar lupa aja gitu. Jadi kayak gitu. Ya, bagaimana cara tutor memberikan umpan balik terhadap penampilan siswa? Ya dengan umpan balik, untuk umpan baliknya atau evaluasinya, pasti kita tetap harus ngasih pujian apapun itu penampilan mereka, karena teman-teman di sini butuh support, kayak tetap butuh semangat. Maka dari itu tugas kita sebagai tutor, walaupun mereka penampilannya kurang maksimal, kita tetap harus ngasih sesuatu yang baik kepada mereka, walaupun nanti tetap diberikan koreksi-koreksinya, seperti mereka kurangnya di sini, karena memang mereka tetap butuh perbaikan, tapi di balik itu semua kita tetap harus ngasih pujian kepada mereka.